Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Fadil Al-Hakim akan mempresentasikan sedikit tentang Remote Procedure Call atau yang bisa disingkat RPC. Nah, jadi Remote Procedure Call ini adalah protokol yang menyediakan komunikasi suatu proses berbagi data. RPC ini mengonsumsi beberapa keberadaan dari low level protokol seperti TCP atau UDP salah satu contohnya, yang membawa pesan data dalam komunikasi suatu program. Tiap pesan atau message dari panggilan akan disesuaikan dengan message balikan. Protokol ini juga mendukung adanya prosedur callback atau panggilan kembali dan juga select subroutine pada setiap sisi server. Nah, lalu pada tiap service jaringan juga ada susunan dalam program remote, dan tiap program remote juga mengimplementasikan sebuah prosedur. Nah, dan ini adalah contoh protokol-protokol atau pesan protokol yang membutuhkan faktor pendukung. Satunya spesifikasi yang unik untuk tiap prosedur call, respon message yang sesuai untuk setiap message yang diterima, dan juga autentikasi klien untuk setiap layanan dan sebaliknya. Dan RPC juga punya dua struktur, yaitu call message dan juga replay message. Call message adalah pesan telepon langsung, dan juga ada replay message adalah pesan balasan. Lalu tiap klien juga akan melakukan remote procedure call pada suatu server jaringan yang akan menerima replay berupa hasil eksekusi dari prosedur message yang dikirimkan. Nah, message call pada tiap RPC mengandung nilai-nilai unsigned yang terintegrasi, yang juga digunakan untuk mengidentifikasi prosedur remote yang diminta. Ada juga nomor program, nomor versi program, dan juga nomor prosedur replay message replay yang dikirimkan oleh server jaringan. Replay message ini atau pesan balasan ini mengandung informasi yang digunakan untuk membedakan kondisi-kondisi diminta sesuai dengan call message. Nah, juga ada masih poin-poin dari replay message tadi. Ada juga mengeksekusi call atau panggilan pada setiap status yang sukses, pada setiap pesan yang sukses. Lalu juga ada implementasi remote yang digunakan. Lalu ada program remote yang tersedia pada sistem. Ada juga program yang mendukung versi yang diminta pada klien. Lalu ada nomor prosedur yang diminta tidak ada. Contohnya fitur pada dalam RPC yang salah satunya adalah batching call, broadcasting call, dan callback prosedur. Nah, ini pertama ada batching call. Batching call adalah fitur yang mengizinkan klien untuk mengirim message call ke server secara sekuen atau berurutan. Jadi batching ini menggunakan protokol streaming seperti contohnya TCP/IP, jadi itu sebagai medianya. Lalu juga pada saat melakukan batching, biasanya klien menunggu server untuk memberikan balasan pada setiap pesan yang sudah dikirim. Begitu pula dengan server yang tidak bisa mengirimkan pesan replay. Nah, fitur ini banyak digunakan oleh klien karena arsitektur RPC yang didesain agar setiap call
message yang dikirimkan oleh klien harus ada harus ada balasan dari server, harus ada menunggu balasan dari servernya. Jadi kalau klien mengatasi error mungkin kan terjadi karena klien tidak akan menerima peringatan apabila terjadi error karena kan tidak ada balasannya. Jadi tidak ada pesan error dari servernya. Lalu juga ada broadcasting call, yaitu fitur broadcasting atau pesan siaran yang mengizinkan klien untuk mengirimkan paket ke jaringan dan menunggu balasan dari network atau dari jaringan. Jadi kayak misalkan memberikan pesan ke banyak tujuan dalam sekali kirim, dan juga bisa menunggu balasan dari jaringan atau dari semua itu. Lalu yang terakhir ada fitur callback. Ada fitur callback yang mengizinkan server untuk bertindak sebagai klien dan melakukan RPC atau Remote Procedure Control Callback kembali ke proses yang dijalankan oleh klien. Jadi si fitur callback ini menggunakan select substream, yaitu fitur yang memeriksa deskripsi dari suatu file dan pesan dalam antrian untuk melihat apakah mereka sudah siap untuk dibaca atau diterima, atau mereka dalam kondisi ditahan sementara atau dipending. Dari prosedur callback ini juga mengizinkan server untuk menginterupsi sebuah aktivitas lalu lintas data, lalu memeriksa datanya, dan baru melanjutkan proses jaringan data lalu lintas data tersebut. Lalu ada juga RPC ini. RPC membutuhkan proses autentifikasi, yang merupakan proses untuk mengidentifikasi server. Jadi untuk setiap prosedur remote yang dilakukan oleh protokol RPC ini, RPC juga menyediakan slot yang dipakai sebagai parameter autentifikasi yang berfungsi agar pemanggil dapat memberikan identitasnya kepada server. Nah, ini ada juga autentifikasi RPC yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada protokol autentifikasi RPC yang disediakan sebagai bagian dari protokol RPC. Untuk setiap prosedur, semuanya diautentifikasikan oleh paket RPC yang ada pada servernya. Lalu kedua ada autentifikasi null yang digunakan pada setiap sistem di mana pemanggil atau caller, pemanggil tidak mengetahui identitas dirinya sendiri dan juga server tidak membutuhkan identitas si pemanggil. Lalu ada autentifikasi Unix yang digunakan pada prosedur remote di sistem Unix atau Linux biasanya. Lalu juga ada autentifikasi data enkripsi standar atau DES yang meliputi protokol penanganan DES pada setiap proses autentifikasinya. Protokol ini mencakup 64 bit blok data yang terenkripsi dan ditentukan panjang maksimumnya untuk username pada jaringan yang digunakan. Lalu juga ada yang terakhir adalah enkripsi Diffie-Hellman yang digunakan untuk pembuatan kunci atau password publik pada setiap autentifikasi DES atau Diffie atau data encryption standar dengan menggunakan 192 bit.
Nah, enkripsi ini memiliki dua buah variabel constant. Itu ada base dan modulus yang digunakan pada setiap protokol autentifikasinya. PC yang saling berhubungan dengan RPC atau remote ini tidak dapat dikontrol akses terhadap layanan individual yang diberikan. Setiap layanan mengimplementasi peraturan mengenai kontrol akses masing-masing. Setiap subsistemnya bersifat open-ended, yang berarti beberapa bisa terotentifikasi dapat diasosiasikan pada RPC client. Dan mungkin sekian dari saya, Muhammad Fadil Al-Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.